Di sini saya akan menjelaskan materi sedia nasal dan pulmonal. Yang pertama ada anatomi fisiologi saluran napas. Di slide bisa dilihat itu ada gambar bagian-bagian hidung, di mana rongga hidung merupakan pintu masuk utama udara ke sistem pernapasan. Rongga ini dilapisi oleh mukosa respiratorik yang terdiri dari epitel berselia dan sel penghasil mukus. Nah, silia ini merupakan rambut-rambut halus mikroskopik pada permukaan sel epitel yang bergerak ritmis ke arah faring dan berfungsi membawa partikel debu, kuman, dan kotoran yang terperangkap oleh mukus menuju tenggorokan untuk dikeluarkan atau ditelan. Kemudian ada mukus, di mana mukus adalah cairan lengket yang dihasilkan sel goblet dan kelenjar mukosa. Fungsinya adalah untuk menjebak debu, bakteri, virus, dan partikel asing, kemudian melembabkan udara inspirasi, serta melindungi permukaan mukosa dan dari iritasi. Kemudian itu yang di samping ada gambar pohon bronkial hingga alveoli, di mana pohon bronkial adalah sistem percabangan saluran nafas yang membawa udara dari trakea menuju alveoli. Disebut pohon karena bentuknya bercabang seperti ranting pohon. Nah, luas permukaan alveoli itu sangat besar, sekitar 70 sampai 100 meter persegi pada orang dewasa. Luas ini memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung secara maksimal. Kemudian, vaskularisasi alveoli sangat kaya karena alveoli dikelilingi jaringan kapiler yang rapat, di mana hal ini mempermudah difusi gas antar udara di alveoli dan darah, sehingga oksigen itu cepat masuk ke darah dan karbon dioksida itu cepat dikeluarkan. Kemudian masuk pada biofarmasetika sedia nasal. Nah, sedia nasal adalah bentuk sedia informasi yang diberikan melalui rongga hidung dengan tujuan itu efek lokal, misalnya dekongestan untuk mengurangi hidung tersumbat, efek sistemik di mana obat diserap ke sirkulasi darah, dan target sistem saraf pusat atau SSP melalui jalur langsung dari hidung ke otak atau nose to brain delivery. Nah, untuk keuntungannya yang pertama itu kayak vaskularisasi di mana mukosa hidung memiliki kapiler yang sangat padat dan aliran darah tinggi sehingga obat dapat masuk dengan cepat, berdifusi melewati epitel dan langsung masuk ke sirkulasi. Nah, proses ini membuat absorpsi lebih efisien, tidak memerlukan tahapan panjang seperti rute oral, dan menghasilkan onset kerja yang cepat, sehingga cocok untuk kondisi akut seperti nyeri dan migrain. Kemudian yang kedua itu ada bypass first pass metabolism, di mana obat langsung masuk ke sirkulasi tanpa melalui hati, sehingga bioavailabilitasnya lebih tinggi dan dosisnya bisa lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada akses langsung ke sistem saraf pusat atau jalur nose to brain, di mana obat dapat langsung melewati otak melalui saraf olfaktori tanpa melewati blood brain barrier sehingga efeknya lebih efektif untuk terapi neurologis. Nah, untuk hambatannya yang pertama itu ada clearance mukosiliar di mana silia pada mukosa hidung secara aktif menggerakkan mukus ke arah nasofaring sehingga obat yang diberikan akan cepat terbawa dan tereliminasi. Nah, hal ini menyebabkan waktu kontak dengan mukosa menjadi singkat dan dapat menurunkan jumlah obat yang sempat diserap. Yang kedua itu ada degradasi enzimatik oleh CYP450 di mana mukosa hidung mengandung enzim metabolik seperti sitokrom P450 yang dapat memecah obat sebelum sempat diabsorpsi. Akibatnya, bioavailabilitas obat menurun dan efektivitas terapi bisa berkurang, terutama untuk obat yang sensitif terhadap metabolisme enzimatik. Kemudian ada biofarmasetika sediaan pulmonal. Nah, sediaan pulmonal atau sediaan paru adalah sediaan obat yang diberikan melalui inhalasi ke dalam paru-paru dengan tujuan menghasilkan efek lokal di saluran nafas atau efek sistemik melalui absorpsi di alveoli. Lihat visualisasinya pada gambar slide di mana partikel obat yang dihirup akan masuk ke saluran nafas, kemudian terdeposisi berdasarkan ukurannya. Nah, di mana partikel besar tertahan di orofaring, kemudian partikel yang dengan ukuran sedang akan mencapai bronchioles hingga alveolo, sedangkan partikel sangat kecil tidak mengendap dan keluar kembali saat ekspirasi. Nah, setelah mencapai alveoli, obat itu akan melarut dalam cairan alveoli lalu berdifusi melewati membran alveolar yang sangat tipis. Dan kemudian obat itu akan masuk ke kapiler darah di sekitar alveoli yang memiliki vaskularisasi tinggi sehingga proses absorpsi berlangsung cepat dan obat dapat segera masuk ke sirkulasi sistemik. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi biofarmasetika sedia nasal dan pulmonal. Di sini yang pertama ada volume cairan mukus di mana mukus berfungsi untuk melarutkan obat sebelum diserap. Namun jika volumenya terlalu banyak, maka obat akan terdilusi dan sulit berdifusi ke mukosa sehingga penyerapannya menurun. Kemudian ada laju pernafasan pasien di mana pola napas juga mempengaruhi deposisi partikel di paru, di mana napas yang cepat cenderung membuat partikel itu tertahan di saluran nafas, sedangkan nafas dalam dan lambat itu membantu
partikel itu mencapai alveoli. Kemudian yang terakhir itu ada kelarutan obat dalam cairan surfaktan paru, di mana obat harus larut dalam cairan surfaktan di alveoli agar dapat berdifusi ke membran. Semakin baik kelarutannya, maka semakin optimal proses absorpsi ke sirkulasi sistemik. Kemudian ada mekanisme deposisi dan absorpsi, di mana yang pertama ada inersia impaksi, di mana partikel berukuran besar memiliki massa yang cukup sehingga tidak mampu mengikuti perubahan arah aliran udara. Akibatnya, partikel akan menabrak dinding saluran napas dan mengendap, terutama di daerah orofaring dan saluran nafas atas. Kemudian sedimentasi dan gravitasi itu partikel dengan ukuran sedang akan mengendap secara perlahan akibat pengaruh gaya gravitasi. Nah, mekanisme ini biasanya terjadi di saluran nafas bagian bawah seperti bronkiolus hingga alveoli, terutama saat aliran darahnya melambat. Kemudian yang ketiga ada difusi Bowman, di mana partikel yang sangat kecil mengalami gerakan acak akibat tumbukan dengan molekul udara atau gerak Brown, di mana mekanisme ini memungkinkan partikel mencapai alveoli meskipun sebagian dapat terhembus kembali saat ekspirasi. Kemudian yang terakhir ada proses penembusan membran basal, di mana setelah partikel terdeposisi, obat itu akan larut dan berdifusi melewati epitel serta membran basal menuju kapiler darah. Nah, proses ini menentukan seberapa cepat dan banyak obat dapat masuk ke sirkulasi sistemik. Topik selanjutnya itu ada strategi formulasi dan evaluasi. Yang pertama itu ada penggunaan peningkat penetrasi, di mana peningkat penetrasi seperti surfaktan atau polimer, misalnya chitosan, digunakan untuk meningkatkan permeabilitas mukosa hidung atau paru, di mana zat ini bekerja dengan membuka jalur antar sel atau meningkatkan fluiditas membran, sehingga obat itu lebih mudah menembus jaringan dan jumlah obat yang diserap itu dapat meningkat. Kemudian ada teknologi liposom, di mana liposom merupakan vesikel berbasis lipid yang digunakan untuk melindungi obat dari degradasi enzimatik dan lingkungan. Selain itu, liposom dapat meningkatkan penghantaran obat ke target, memperpanjang waktu tinggal obat, serta meningkatkan efisiensi absorpsi terutama untuk obat yang sensitif seperti protein dan peptida. Kemudian yang ketiga ada optimasi alat seperti MDI, DPI, dan nebulizer, di mana pemilihan dan optimasi alat inhalasi seperti MDI atau material dose inhaler, DPI dry powder inhaler, dan nebulizer sangat penting untuk menghasilkan ukuran partikel yang sesuai agar dapat mencapai lokasi target di paru. Terakhir itu ada parameter BA dan BE sediaan inhalasi. Yang pertama itu ada tantangan uji bioequivalensi sediaan lokal seperti inhaler vs sistemik, di mana pada sediaan inhalasi, sebagian besar obat itu bekerja secara lokal di paru, bukan di sirkulasi sistemik. Nah, hal ini itu menjadi tantangan utama dalam uji bioequivalensi karena parameter farmakokinetik seperti kadar obat dalam plasma, yaitu seperti Cmax dan AUC-nya itu tidak selalu mencerminkan efek terapeutik di paru. Nah, dengan kata lain, dua produk ini tuh bisa memiliki kadar plasma yang mirip, tetapi distribusi deposisi di parunya itu bisa berbeda, sehingga efek klinisnya tidak sama. Kemudian yang kedua ada korelasi data in vitro atau cascade impactor, di mana untuk mengatasi keterbatasan uji in vivo digunakan metode in vitro seperti cascade impactor, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur distribusi ukuran partikel aerosol yang dihasilkan oleh inhaler dan memperkirakan di mana partikel tersebut akan terdeposisi di saluran nafas. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.